teman-teman jangan sampai memahami sab'ati ahrufin itu dengan maksud 7 qiraat. Karena sebenarnya kalau kita belajar mengenai ilmu qiraat itu macam-macamnya banyak sekali. Sejak dari mulai zaman Nabi Muhammad, kemudian diajarkan kepada para sahabat, oleh para sahabat diajarkan kepada tabi'in, oleh para tabi'in diajarkan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai pada kita itu yang tergolong sebagai qiraat yang masyhur, yang mutawatirah itu tidak hanya 7 tapi 10 qiraat yang mutawatirah yang boleh diamalkan dan dibaca dalam sholat, itu 10. Makanya qiraat asyrah itu tergolong sebagai qiraat yang mutawatirah. Namun dari ke-10 itu ada yang dijuluki tambahan, diberi sifat tambahan dengan al-masyhurah. Jadi yang kita pelajari 7 qiraat itu berarti kalau kita baca 7 qiraat itu al-qiraat al-mutawatirah al-masyhurah. Itu hanya ada 7. Tapi kalau yang al-qiraat al-mutawatirah itu 10. Kalau kita anggap sab'ati ahruf dalam hadis Nabi ini sebagai 7 qiraat saja, maka yang 3 ini akan kemudian tidak bisa diamalkan, tidak boleh untuk dibaca. Padahal ini boleh untuk dibaca sekalipun di dalam sholat karena masih termasuk yang mutawatirah. Sebenarnya qiraat itu dari sejak zaman Kanjeng Nabi ke para sahabat itu banyaknya melebihi ratusan. Hanya saja yang terbukukan itu ada cuman 7 dan kemudian disempurnakan menjadi 10 dan kemudian ditambah menjadi sampai 14. Sebenarnya itu lebih daripada puluhan bahkan ratusan. Ami Ahsin itu pernah cerita kepada Kawulo dan juga Cak Ahmad ketika membahas mengenai ilmu qiraat di awal-awalnya. Beliau cerita sama bahwa dulu sampai ratusan, namun tidak terbukukan, tidak ada dokumentasi, tidak ada yang mengabadikan, karena zaman dulu itu kan dibawa ilmu oleh para pemiliknya, para sahabat. Dan sahabat itu di masa-masa khalifah itu dikirim-kirim ke berbagai negara untuk menjadi da'i, untuk menjadi penyebar agama Islam dalam berbagai negara. Sehingga yang qiraat yang macam-macam itu, gitu, qiraat yang macam-macam itu akhirnya ikut tersebar macam-macam ke berbagai negara. Seperti itu. Kita bisa lihat terlebih dulu dalam cerita pembukuan Al-Quran. Ya kan? Sebelumnya Al-Quran tidak dibukukan di zaman Kanjeng Nabi, hanya tersimpan dalam hafalan para sahabat dan juga tersimpan dalam catatan para sahabat, tapi terpencar. Sahabat memang ada dulu yang menjadi juru tulisnya Kanjeng Nabi, disuruh untuk nulis Al-Quran, tapi tidak terbukukan menjadi satu, tidak seperti mushaf yang kita baca sekarang, tidak terpencar di mana-mana, di pelepah kurma, di kulit binatang yang kemudian telah disamak, yang ditulisi Al-Quran, bisa awet begitu ya. Nah itu kan awal mulanya di zaman di zaman sahabat Abu Bakar, ya kan? Itu para sahabat yang dikirim ke Yaman, para hufadzul Quran yang dikirim ke Yaman dibunuh. Ada sekitar 70. Itulah hafalannya hilang semua. Sekaligus para sahabatnya syahid, hafalan juga ikut hilang. Akhirnya menjadi ketakutan tersendiri. Ini kalau para sahabat semakin banyak yang meninggal, lantas kemudian bagaimana Quran bisa diturunkan kepada anak-anak cucu begitu ya, kepada para orang-orang muslim yang lainnya. Kalau yang mengajarkan itu dibunuh ya, oleh orang-orang yang tidak mencintai Islam seperti itu. Akhirnya dari sahabat Umar
idenya, ya, yang kemudian awalnya ditolak sama sahabat Abu Bakar. Seingat saya ceritanya begitu. Jadi sahabat Umar terlebih dulu yang punya ide, terus bilang ke sahabat Abu Bakar, sama sahabat Abu Bakar awalnya ditolak karena nggak ada. Di zaman Kanjeng Nabi nggak ada pembukuan Al-Quran, nggak ada mushaf, nggak ada. Kok bikin hal-hal yang nggak ada di zaman Kanjeng Nabi itu kok gimana?